Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhalil khalqih sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita fikih untuk pemula kitab Takrib atau Abu Suja. Ini saya screen dulu kitabnya ya. Nah, ini kitab Takrib. Nah, kita sekarang masuk di kemarin kan kita membahas tentang yang ini Kitab Taharah ya. Ini masih tentang Kitab Taharah. Kemarin kita bicara tentang air, sekarang kita bicara pasal berikutnya. Faslun bab berikutnya wajuludul maitati. Adapun kulitnya mayit, kulitnya mayit ya. Apa namanya hewan-hewan yang sudah mati gitu maksudnya mayit itu. Tathuru bitibagi itu suci dengan disamak. Illa jildal kalbi kecuali kulitnya anjing wal khinjiri dan babi. Wama tawallada minhuma dan apa-apa yang berasal dari anjing dan babi. Aumin akadihima atau dari salah satunya. Jadi diulangi dari sini ya. Kulitnya bangkai, mayat itu bangkai. Tadi saya bilang jenazah. Jenazah itu untuk manusia ya. Kalau untuk hewan bangkai. Kulitnya bangkai itu menjadi suci dengan disamak. Jadi maksudnya ini sebenarnya untuk memberitahu kepada kita bahwa kulitnya bangkai itu sucinya bukan dengan dicuci gitu. Bukan dengan dicuci, tetapi disamak. Disamak itu diapain? Disamak itu dia hilangkan dulu bekas-bekas kalau masih. Jadi misalnya nih ya, ada bangkai dari kerbau misal gitu ya, atau kambing, ada bangkainya kan. Nah itu kan ada kulitnya kan, ininya bisa dibuang. Kalau daging-dagingnya dan lain-lainnya itu kan najis semua ya kalau dia bangkai. Tapi kulitnya itu bisa diambil, kulitnya diambil, kemudian dibersihkan, nah kemudian disamak, disamak itu dibuang dulu itu bekas-bekas dagingnya itu, kemudian dikeringkan sampai kering, nah kemudian ada proses untuk merapikan, itu namanya disamak. Nah kalau sudah proses seperti itu, maka dia menjadi suci. Suci itu nggak najis lagi, artinya dia bisa digunakan untuk sepatu, untuk jaket, gitu kan ya kulit. Makanya ada jaket kulit, ada sepatu kulit. Itu bisa jadi dia berasal dari bangkai seperti itu, gitu. Meskipun banyak juga yang berasal dari penyembelihan biasa. Misalnya penyembelihan orang menyembelih sapi atau orang menyembelih kambing, kan ada kulitnya kan itu kulitnya itu bisa disamak, kemudian jadikan tas, jadikan jaket, jadikan sepatu bisa. Nah, tapi itu nggak ada isu, berarti kan nggak ada isu khusus kalau dia memang berasal dari penyembelihan yang sempurna, gitu kan ya. Ya udah, berarti dia nggak, ya memang dia suci gitu dari awalnya nggak najis. Tapi kalau ini dari bangkai itu dia berarti bisa dipakai gitu, bisa dipakai, bisa disamak, disamak dulu. Jadi daging-dagingnya dibuang, darah-darahnya dibuang, kemudian dikeringkan, itu namanya disamak, itu dikeringkan, kemudian dirapikan semuanya. Ada proses itu penyamakan itu. Nah, jadi sampai dia benar-benar rapi, malah bisa agak apa namanya dihalusin, dirapikan, di processing,
Nah, itu nanti dia bisa jadi tadi, bisa jadi sepatu, bisa jadi tas, bisa jadi jaket dan seterusnya. Illa jildal kalbi, kecuali kulit dari anjing, wal khinjiri dan babi. Jadi kalau anjing dan babi itu nggak bisa dipakai apa disucikan dengan cara begitu. Dia tetap najis dan selamanya juga harus najis. Wa ma tawallada minhuma, nah, dari apa yang terlahir dari mereka, au min akadihima atau dari salah satunya, maksudnya itu ya anaknya anjing ya nggak bisa tetap sama, atau mereka berdua anaknya anjing dan babi ya nggak, tetap aja nggak bisa suci. Wa'admul maitati, adapun tulangnya bangkai, wasya'ruha, dan bulu-bulunya najisun, itu najis. Illal adamiyah, kecuali tulang dan bulu-bulunya anak Adam, maksudnya manusia. Jadi ada bangkai nih, bangkai sapi atau bangkai kambing gitu. Tulangnya meskipun dia sudah meninggalnya lama ya, meninggalnya lama, maka tulang kemudian dia jadi tulang belulang, maka itu najis. Bulu-bulunya juga najis, gitu ya. Ilal adamiyah. Nah, kalau tulang dan bulunya anak Adam, kalau anak Adam mah semuanya nggak ada najis sampai dia jadi tulang, sampai bulu-bulunya, rambut-rambutnya nggak ada najisnya. Itu ya. Jadi satu bab ini sebenarnya pengen menjelaskan karena tadi kemarin kita berbicaranya kan tentang toharo ya, bersuci ya. Bersuci berbicara tentang jadi ini struktur pembahasan di fikihnya memang dibuat mudah. Jadi langsung pada fokus-fokusnya ya. Langsung pada fokus-fokusnya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi satu bagian ini faslun fasal. Wala yajuzu isti'malu awanidh dhahabi wal fiddati. Wala yajuzu, tidak boleh isti'malu awanidh dhahabi wal fiddati, menggunakan wadah dari emas dan perak. Wa yajuzu isti'malu wairihima minal awani, dan dibolehkan menggunakan wadah selain daripada emas dan perak tersebut. Nah, ini standar fikihnya ini ya. Standar fikihnya. Meskipun kita punya banyak harta gitu ya, uangnya banyak, depositonya banyak, kita nggak boleh makan atau minum menggunakan piring emas atau mangkok emas gitu, nggak boleh. Sendok emas, nah, nggak boleh. Tapi kalau digunakan untuk hiasan ya nggak apa-apa. Bukan digunakan untuk wadah, untuk makanan. Misalnya di ada biasanya itu kan perak-perak kecil gitu, nah digunakan untuk wadah ya nggak apa-apa. Tapi kalau digunakan untuk hiasan nggak apa-apa. Kalau digunakan untuk wadah minum, misalnya ini ada, nah kadang-kadang ini harus kita jadikan perhatian juga itu. Ada wadah minum-minum kecil gitu kan ya. Nah, terbuat dari emas atau terbuat dari perak gitu kan. Nah, itu nggak boleh kita pakai untuk minum, untuk makan nggak boleh. Diajarin juga ke anak-anak kita, nggak boleh makan atau minum menggunakan wadah dari emas dan perak. Tapi kalau untuk hiasan ya nggak apa-apa. Untuk hiasan. Itu ya sederhana ini dengan pasal-pasalnya ini berdua pasal ini sebenarnya, dua bab. Pertama tentang hukumnya kulit daripada bangkai, bangkai semua bangkai eh, kulitnya bisa disama ya, yang punya kulit
Kalau nggak punya kulit ya nggak usah diceritakan. Ini yang punya kulit bisa disamak kecuali anjing dan babi dan bisa digunakan untuk sepatu gitu kan, untuk tas, untuk apa lagi? Eh, macam-macam sekarang. Topi kan banyak ya yang terbuat dari kulit. Demikian poin-poin terkait hal ini. Semoga bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifar majelis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.